Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat RSU, dengan saya Dr. Anin. Selamat datang kembali di RSU Talk. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi serius tapi santai. Kenapa serius? Soalnya hari ini topik kita adalah sesuatu yang kasusnya ini sedang melonjak. Bahkan di tahun 2025 ini ditetapkan sebagai KLB. Ada yang tahu kita mau bahas apa? Ya, kita mau bahas campak ya. Karena di tahun 2025 ini tadi kasusnya ini tiba-tiba melonjak gitu. Kemudian juga bahkan beberapa dari kasus tersebut menimbulkan kematian. Nah, ini merupakan masalah serius nih untuk Indonesia ya. Nah, apa sih itu campak? Kemudian bagaimana gejalanya, bahayanya apa? Kita tanya langsung kepada ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Primita Sari Hardiana, spesialis anak. Selamat datang, Dokter. Kasih Anin. Sehat, Dokter? Alhamdulillah gitu, Dok. Dok, kenapa sih, Dok, kita penting nih, Dok, bahas campak? Sebenarnya campak itu penyakitnya apa sih, Dok? Jadi campak itu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus ya. Dan dia bisa dicegah dengan imunisasi ya, dan alhamdulillah itu imunisasinya masuk dalam program pencegahan pemerintah itu ya. Dan memang akhir-akhir ini ya tinggi banget ya, Dok ya. Sampai ruang isolasi kita kan penuh ya, gitu. Jadi dan sebagian besar pasien-pasien ini itu tidak diimunisasi atau imunisasinya tidak lengkap gitu. Padahal sudah difasilitasi di puskesmas, posyandu dan rumah sakit. Padahal aksesnya sudah mudah ya, Dok, sebenarnya. Bahkan sudah diwajibkan gitu ya, Dok, untuk udah masuk ke dalam imunisasi. Ya, yang PPI ya. Yang PPI. Iya itu. Jadi ada yang kalau untuk yang boosternya, yang kedua itu ada memang berbayar, ada yang memang ditanggung sama pemerintah. Iya. Jadi memang untuk imunisasinya di usia 9 bulan ya, Dok? Ya, mulai usia 9 bulan ya. Kemudian kalau boosternya pada umur 18 bulan ya. Nah, kalau yang itu yang MR. Ya. Kalau yang MMR itu dimulai pada umur 15 bulan ya. Kemudian nanti ada lagi pada saat SD ya. Gitu. Sebenarnya ini ya, Dok, maksudnya kalau misalnya memang masih bingung gitu ya, Dok, dengan jadwalnya, saya nggak hafal, Dok, jadwalnya gitu, makanya kelewat. Sebenarnya ya datang aja ya, Dok, untuk periksa rutin, nanti pasti akan diberitahu kembali untuk jadwal selanjutnya imunisasi ini ya sebaiknya gitu ya, Dok. Iya, ada. Dan juga kalau misalnya misalnya kelupaan, kadang misalnya bukunya hilang atau ketinggalan di mana gitu, pindah rumah misalnya ya. Nah, itu kan bisa dibuka cek di websitenya IDAI. Itu jadwal, karena kalau untuk campak sih nggak terlalu berubah ya. Untuk jadwal vaksin itu mulai 9 bulan dan MMR-nya 15 bulan, untuk MR kedua itu di 18 bulan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada misalnya, kalau misalnya ada wabah, biasa ada tambahan ya, gitu kan ya. Gitu tambahan. Jadi saya rasa informasi-informasi itu biasanya pemerintah aktif bagi ke masyarakat ya, dan petugas-petugas kesehatan di puskesmas juga, posyandu itu biasanya rajin datang ke warga-warga ya. Jemput bola ya, Dok, gitu. Iya. Nah, berarti selain pemerintah udah ada usahanya nih, Dok, dan sebagai orang tua juga harus proaktif ya, Dok. Sebenarnya ini kebutuhan anak saya apa saja gitu ya, Dok. Iya, itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan ya, Dok. Jadi, Dok, campak ini berarti dia identik dengan ruam ya, Dok, berarti. Iya, salah satu gejala utamanya itu ya ruam merah. Ruam merah. Biasanya itu dia dimulai di area wajah atau belakang telinga, leher gitu, kemudian ke seluruh badan ya. Karena kan ada beberapa penyakit iya, Dok, yang mirip-mirip, Dok. Kadang-kadang sih orang awam ngomongnya tampak. Ada juga ngomong gabakan ya, Dok. Ya, pokoknya gitu lah, demam. Istilahnya banyak. Ya, demam, pokoknya merah-merah di badan itu dibilang tampak gitu. Dan ada beberapa
keluarga pasien ya, oh tampak aja mah biasa gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia campak atau morbili ya, atau measles ya, itu dia rentang penyakitnya itu besar, dari yang ringan sampai yang bisa fatal gitu. Iya, jadi cuman ada yang demam aja, ruam, batuk pilek, ada yang sampai sesak napas, ada yang diare, ada yang radang telinga ya, sampai ada yang kena radang otak. Jadi sangat bervariatif ya dok. Makanya tadi kita bilang nih ngobrol santai tapi serius tapi santai ya dok, karena Sheila. Ya itu karena gejalanya variatif ya dok. Ada yang mungkin kalau kekebalan tubuhnya kuat gitu ya dok, nutrisinya bagus ya mungkin hanya sampai pilek biasa gitu ya dok batasnya. Tapi ada yang sampai penurunan kesadaran, ada yang sampai sesak berat gitu ya dok. Bahkan butuh perawatan intensif ya dok. Gitu. Dan kita nanti bahas lebih lanjut di masuk ke sesi mitos atau fakta ya dok. Oke. Yang pertama, mitos atau fakta dok nih, hanya anak-anak yang terkena campak nih dok, orang dewasa bisa nggak sih dok? Bisa sebenarnya ya, cuman memang kasusnya jarang banget ya. Tapi orang dewasa itu bisa jadi carrier penyakit ya. Makanya kalau misalnya kita rawat di rumah sakit anak dengan kasus-kasus campak, kita rawat di ruang isolasi. Ruang isolasi itu tidak boleh ada pembesuk. Jadi cuman orang tua atau yang merawat aja, itu pun sebenarnya tidak boleh keluar masuk ya. Jadi ini untuk kebaikan pasien dan kebaikan anak-anak di luar. Jadi kalau misalnya pembesuk itu keluar masuk atau penjaganya keluar masuk ya, dia bisa membawa kuman lain ke dalam atau dia membawa kuman campak ini keluar. Akhirnya menularkan pasien-pasien anak yang lain. Kita ada beberapa kasus ya kan, di sini itu kadang orang tua ada yang kerja ya, jadi kalau gantian yang jaga neneknya gitu kan. Nanti pulang kantor baru mamanya atau bapaknya yang jaga, neneknya pulang ke rumah jagain cucu yang lain. Ada lagi anak kecil yang lain ya, akhirnya menyebar semua, jadi sepupunya kena lah, yang padahal beda rumah ya, tapi karena neneknya bawa nih kuman gitu. Padahal itu sudah berusaha dok, maksudnya sengaja ditaruh di ruang isolasi mungkin, tapi karena keterbatasan satu dan lain hal jadi seperti itu ya dok. Mungkin ya itu edukasi juga ya dok untuk keluarga sebagai bagaimana caranya. Mungkin kita juga paham gitu, mungkin orang tua tidak bisa selalu menunggu, tapi mungkin kalau emang neneknya harus menunggu saat pulang, bisa nggak untuk tidak menjaga cucu yang lain gitu ya dok, dicari solusinya. Jadi itu edukasi salah satu ke keluarga yang menjaga juga ya, gantian jagain pasien ini ya. Karena tadi ya dok, ini sangat menular ya dok. Sangat menular ya. Jadi dia memang ada masa penularannya ya. Kan masa inkubasi 10 sampai 12 hari gitu ya. Kemudian baru muncul demam lah, kemudian muncul biasanya tuh setelah demam, batuk pilek, baru tuh keluar ruamnya gitu ya. Kadang-kadang kan masuk ke rumah sakit itu demam, batuk pilek, demam tinggi gitu ya. Kadang sampai muntah, kadang ada yang dehidrasi gitu. Ini belum keluar ruam nih, ya belum ketahuan nih dok. Iya, belum kelihatan nih gitu. Dirawat di sinilah 2-3 hari baru keluar ruam, baru kelihatan. Kadang dia bilang kok jadi ruam sih dok, dirawat di sini gitu. Jadi sebenarnya memang awalnya ada masa prodormalnya ya dok, ada gejala awalnya memang ya dok. Gejala awal dulu, belum keluar nih ininya, bercaknya, ruamnya. Gitu. Kalau bedakan sama ruam lain tuh gimana dok? Ya jadi yang biasa kita ini ya, yang virus itu ya campak ya, kemudian ada cacar air ya, atau variola dulu ya, kemudian ada demam berdarah ya, ada yang Roseola infantum gitu ya. Nah,
Kalau campak itu biasanya kan ada fase itunya ya, fase pendahulunya tadi dong. ya prodromalnya itu ya, jadi dia ada demam, batuk pilek. Biasanya kalau sudah agak mulai turun keluar nih ininya bercaknya ya, dan dia itu khas tapi jarang kita dapat ya, yang bintik komplik itu bintik putih-putih di rongga mulut, tapi itu jarang karena dia sekitar cuma 24 jam aja. Cepat ya dok. Cepet, dan ya. mungkin sulit ya dok untuk melihatnya Sulit, untuk orang tua gitu ya dok. Apalagi kalau anak-anak gitu kan kita nggak mau orang tua buka nggak mulut. lihat gitu kan, karena nyeri ya, nyeri juga gitu. Nah kalau biasanya kan kita ada selain mata merah juga ya, itu dok, sering dok. ya, sementara pada kayak roseola itu nggak ada ya, pada demam berdarah itu nggak ada gitu, cacar juga nggak ada ya. Nah kalau cacar itu pada saat gejala awal mirip sama campak ya, tapi kemudian kan cacar itu biasanya ada bintil-bintil yang isi air, namanya juga cacar air ya, namanya. Jadi kayak tetesan air di kulit gitu ya, teardrop gitu ya. Itu kalau campak itu nggak ada. Campak lebih apa ya dok? Datar. Diffuse ya dok, datar. Lebih datar bercak merahnya, tapi dia agak ada perluasan gitu ya dok? Ya perluasan, ada tonjolan sedikit ada ya. Tonjolan sedikit. Ya beda dengan kalau demam berdarah, yang demam dengue itu kan merah juga gitu, tapi beda ininya. Hanya bintik-bintik ya kalau dok, kalau demam berdarah itu. Iya, ada peteki, kadang-kadang juga ada ininya, ada ras juga gitu. Kalau yang cuman demam dengue aja biasanya gitu. Kadang-kadang kan juga cikungunya ada juga gitu ya. Jadi cikungunya itu lebih biasanya setelah itu ada nyeri sendi. Ya, kalau di campak biasanya enggak ya gitu. dok. Dan biasanya muncul ruamnya mulai di wajah dulu ya dok. Jadi dia ada daerah wajah atau leher, belakang telinga, baru ke seluruh tubuh. Kalau cacar air itu biasanya di badan dulu, baru dia menyebar gitu ya. Nah itu ya dok ya. Info tuh mungkin info baru buat orang tua ya dok, untuk membedakan ruamnya ini ruam ke arah mana gitu ya dok. Jadi mungkin bisa lebih aware gitu ya dok ya, untuk ke arah komplikasinya mungkin ya dok ya. Ya jadi seperti tadi saya bilang kan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan kita tidak bisa prediksi ini yang ringan nanti jadinya ringan aja, atau nanti dia jadi berat, karena kadang-kadang ada pasien masuk dia dalam kondisi ringan gitu kan, kemudian besoknya tiba-tiba sesak, tiba-tiba ini, nah kita harus memberikan perawatan yang intensif gitu ya. Ada juga beberapa kasus yang memang datang sudah dengan kondisi berat ya. Gitu. Aduh aku jadi sedih kalau ngingetnya dok. Maksudnya pasien kita kayak sayang ya dok gitu, maksudnya kalau dulu gitu campak mungkin nggak terlalu berat ya dok gejalanya. Nah itu balik lagi dok, karena yang sering kita temukan ternyata setelah dikaji tidak imunisasi gitu dok. Jadi yang bikin disayangkan mungkin kalau misalkan diimunisasi tidak seberat ini gitu ya dok, meskipun kena ya dok. Gitu. Jadi alasan orang tua kalau ditanya kenapa nggak imunisasi bu, pas mau jadwal imunisasi sakit dok, jadi kelewat. Ya gitu, akhirnya kelewat jadwalnya ya. Nanti kita bahas lagi dok, ada lagi dok. Selanjutnya mitos atau fakta dok. Nah ini campak bisa dicegah dengan cara alami tanpa vaksin, bisa nggak dok? Ya. Dicegah kalau kita tidak bergaul barangkali bisa ya. Isolasi gitu. sendiri ya dok, di rumah nggak kemana-mana ya mungkin bisa gitu. Ya itu bisa, itu secara alami, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kita campak itu salah satu penyakit yang bisa dicegah. Bisa dicegah oleh vaksinasi. Jadi secara alami ya itu tadi bisa, asal kita tidak bergaul dan orang sekitar kita tidak bergaul sama yang lain, ya kita tidak terpapar sama. Tidak mungkin ya dok. Tidak mungkin itu. Jadi jawabannya berarti ya sebenarnya bisa, tapi gitu ya dok. Ada tapinya ya. Ada tapinya yang besar tapinya. Tapinya tidak mungkin ya. Tapi tidak mungkin. Gitu ya, mungkin ada ya dok. Maksudnya pencegahannya selain vaksinasi memang ada gitu ya dok. Cuma kan
ya risiko tetap ada ya dok. Namanya salah satu usaha kita, salah satu ikhtiar kita ya salah satunya vaksin itu ya dok. Gitu. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri juga ya dok, meskipun kita sudah vaksin, tapi kalau misalkan kita gaya hidupnya tidak bersih gitu ya dok. Kemudian tadi udah tahu ada orang campak malah dijenguk, itu kan juga sama saja ya dok sebenarnya. Selanjutnya, dok, mitos atau fakta dok jika tidak akan terkena campak jika sudah vaksinasi tadi dok? Ya, iya ini jadi setiap vaksinasi itu ya, imunisasi itu tidak ada jaminan mencegah 100%. Itu harus diingat. Jadi kalau kita memberikan vaksinasi, kita memberikan penyuluhan, itu tidak ada yang menjamin 100% tidak akan kena. Tapi bila terkena gejalanya lebih ringan gitu ya. Jadi kan tadi sudah ada nih rentang penyakitnya ya, dari yang ringan sampai yang fatal. Nah, kalau sudah imunisasi biasanya kenanya yang ringan gitu ya, gitu. Jadi tidak menjamin ya. Jadi kan kadang-kadang ada yang dok ini imunisasinya udah lengkap loh dok, gini. Nah, selain dia sudah vaksin ya, jadi itu bukan komponen utama. Kembali lagi ke tubuhnya anak sendiri ya, dia bagaimana merespon terhadap vaksinasi itu ya. Dan yang jangan dilupa lagi faktor yang satu nih, virulensi kuman. Nah ya jadi kuman itu ada yang lemah, ada yang kuat juga ya. Jadi samalah kayak manusia ya. Ada yang satu kali tempeleng pingsan, ada yang gini. Jadi kuman itu juga gitu berkembang sampai juga ya dok dia gitu. Iya, dia daya tahan tubuhnya kuat, jadi daya rusaknya dia kuat. Gitu, virulensinya kuman itu. Jadi ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, yang kuat ini dengan kalau tidak dibantu dengan obat-obatan yang lain pada saat ini, nah itu bisa fatal gitu ya, atau telat ya itu bisa fatal. Jadi kalau misalnya kita dapat alhamdulillah kumannya yang ringan, dengan antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh kita akibat imunisasi itu kuman itu bisa dilawan, kalah dia. Ada barriernya ya dok. Ya gitu. Dia bisa lawan tuh ya, antibodi khusus buat kuman campak ini. Tapi kalau dia dapatnya kuman yang kuat, antibodi sendiri itu nggak bisa lawan, nggak kena lah dia gitu. Misalnya ya jadi demam, jadi ruam, batuk pilek gitu ya. Bahkan ada yang perlu dirawat, tapi nggak sampai yang butuh penanganan intensif gitu. Itu ya dok sebenarnya. Dan kalau misalkan ruginya kalau misalkan terkena komplikasi berat ya mungkin outcome-nya juga mungkin berat ya dok. Gitu. Misal kalau sampai ada radang otak, mungkin bisa sampai ada kerusakan sel-sel otak. Misalnya pun bisa lolos ya dari kita bisa ditanganin, bisa selamat gitu. Melewati fase kritisnya. Gitu. Ya melewati fase kritisnya, tapi dia ada gejala sisanya, ada sequelenya. Nah itu yang kasihan. Kadang kan jadinya pertumbuhannya, perkembangannya bisa terganggu. Ya dok. Karena tadi ya dok balik lagi campak ya sebagian besar terkena di masa anak-anak ya dok dibandingkan dengan orang dewasa. Ya mungkin karena itu antibodinya juga belum terbentuk, apalagi yang tidak dibantu dengan imunisasi tadi ya dok. Iya dok, udah bersedia tuh dok. Kadang lihat orang tuanya juga jadi sedih, kita cuma gimana ya, sebagai nakes kita hanya bisa edukasi dan persuasi gitu ya dok. Kembali lagi keputusan ada di orang tua, keluarga. Jadi kadang suka apa ya dok, suka gemas gitu dok, suka bilang anak-anak tuh nggak bisa bapak ibu untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi memang keputusan ada di kita gitu ya dok, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa gitu. Jangan mengambil hak ya dok istilahnya gitu untuk anak sehat dan sampai berkembang dengan tumbuh kembangnya baik gitu maksudnya dok. Gitu agak emosi ya. Iya soalnya ya sebagian tuh tampak aja gitu, biasa mah nanti sembuh sendiri. Itu yang rata-rata orang tua atau keluarganya ngomong gitu ya. Tapi begitu itu anak sesak, napasnya udah
sesak, Sesak, udah nggak enak ngap-ngap, ya, udah Dok. atau diare, udah lemes banget, baru ke rumah sakit. Ternyata campak bisa berat ya gitu ya, karena selama ini dia dapatnya barangkali yang ringan, yang virus tadi ya Dok, ya virusnya. memang itu kan yang ringan itu sebagian besar ya gitu. Coba kan kita nggak bisa milih ya Dok, gitu mau terkena Cuma, yang mana iya, gitu kan Dok. Nah akhir-akhir ini barangkali karena dibilang ringan-ringan aja, nah akhir ini jadinya banyak kasus itu. Iya. Iya Dok, di Indonesia juga sudah lebih dari 2.000 kasus ya Dok sebenarnya di tahun ini. Udah banyak banget, udah lebih mah kalau dihitung-hitung Iya, ini ya. Ya. Ruang isolasi kita juga sampai sebenarnya ya penuh ya Dok, sampai Penuh, ditambah sampai bahkan Dok. over, bukan cuman ruang isolasi aja yang dipakai. Sekarang ruang perawatan biasa ya kita jadikan ruang isolasi. Karena udah kapasitasnya sudah nggak mencukupi untuk ini rumah sakit yang lain pun pada penuh juga. Iya, kadang harus sampai menunggu di IGD ya Dok. Waiting list ya di list. UGD gitu, kasihan banget Iya, ya. makanya lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu sangat klasik tapi sangat bisa dipegang ya Dok kalimat itu. Nah gitu. itu ada beberapa akhirnya orang tua pasien sadar gitu ya. Oh ya Dok, yang tadinya tidak mau imunisasi akhirnya, iya Dok ini adiknya masih ada nih, udah bisa Waktu masih masih ada bisa waktu. belum Dok ini untuk kejar imunisasinya gitu. Jadi ada juga orang tua bilang udah lewat gitu, ya dia tidak berusaha untuk kejar imunisasinya ya sebenarnya padahal masih bisa gitu ya. gitu. Jadi itu jadwal kan tidak saklek ya gitu. Jadi kalau memang pada saat jadwal 9 bulan dia belum bisa, misalnya oh ya lagi diare atau lagi demam, kita tunggulah dia sampai pulih ya Dok. ya sampai gitu. berkurang. Biasanya sih 2 minggu ya, 2 minggu dia sudah pulih ya baru bisa kita imunisasi. 10 bulan masih bisa, 11 bulan masih bisa. Masih ya. bisa. Jadi kalau bingung sebenarnya datang aja ya Dok. Memang beberapa imunisasi ada yang tidak bisa itu ya Dok diberikan lagi kalau misalnya sudah sudah lewat waktunya kan ada beberapa ada memang. beberapa. Ya, tapi kalau bingung nggak tahu ya tanya saja sama petugas ya. Gitu. Boleh di rumah sakit, boleh di puskesmas atau posyandu. Gitu. Bahkan juga kan udah keliling ya Dok bidan-bidan untuk imunisasi gitu. Oke. Gimana yang ini belum berbuntut ya? Oh belum. Belum Boleh berbuntut Dok. Apa itu belum berbuntut? nikah maksudnya, belum ada anak. Tapi boleh lah, udah diinget-inget dari sekarang ya Dok ilmunya. Gitu. Oke, selanjutnya. Dok, mitos atau fakta Dok, penderita campak tidak boleh mandi atau terkena angin Dok. Nah ini banyak sekali Dok pertanyaan. Aduh anak aku demam ruam nggak boleh mandi makanya nggak aku mandiin gitu. Jadi ini mitos ya, orang tua tuh bilang nggak boleh kena angin, nggak boleh mandi, malah ada yang bilang nggak boleh kalau lagi menggoreng gitu ya nanti ininya kena, saya nggak ngerti juga ya pokoknya gitu lah ya. Ada itu ya keluarga nenek pasien ngomong gitu. Nah kalau kita lihat ini lihat secara besarnya ini berarti dia isolasi kan, nggak boleh keluar dari rumah. Itu maksudnya jangan kamu kalau sudah campak udah keluar ruam jangan main keluar ya kan. Misalnya dia sakitnya ringan, demam sebentar minum obat turun gitu kan, main padahal udah cek ini. Nah itu kenapa dibilang tidak boleh terkena angin, itu isolasi lah mandiri di rumah kalau dia ringan. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya Dok. Isolasi di rumah, jangan main, jangan ada yang besuk gitu. Kemudian tidak boleh mandi. Nah ini yang tetap mandi ya. Tetap mandi karena kalau tidak mandi itu bisa kuman makin numpuk, kuman yang lain juga masuk. Jadinya bisa infeksi sekunder nanti ya. Jadi campak tetap kita jaga kebersihan. Nah itu balik lagi personal hygiene udah gitu. Antibodinya lagi turun-turunnya ya Dok. Gitu. Yang tadinya hanya virus dalam tanda kutip gitu ya Dok. Misalnya jadinya campak aja nih. Nah bisa yang lain karena tidak mandi, tidak jaga kebersihan gitu kan ya. Masuklah bisa bakteri ya Dok. Nanti bisa memperparah. Yang lain ya gitu, bisa infeksi sekunder ya. Dan
tidak boleh terkena angin itu karena isolasi gitu. Isolasi, maksudnya Ya. gitu, mungkin tidak Iya. boleh keluar. Tapi kalau misalkan di ruangan ber-AC gitu dok, kayak kadang ada yang nanya dok, boleh nggak sih dok? Bisa tuh. Bisa ya, justru dia harus suasana yang sejuk, jadi nyaman. Tidak lembab gitu ya dok? Ya, jadi kalau dia panas kan gerah ya, keringatan, tambahlah nanti iritasi kulitnya. Iritasi ya. kulit dan karena biasanya juga gatal ya dok sih, yang ada gatal, beberapa yang ya, gatal. ya. Gitu. Jadi ya itu balik lagi kalau misalnya personal hygiene-nya tidak terjaga, tambah gatal, tambah digaru-garu, ya dok. Jadi masalah kulit lain jadinya. Selanjutnya. Nah, mitos atau fakta dok, mencuci tangan dan menjaga kebersihan sudah cukup untuk mencegah campak nih dok. Mungkin tadi udah dibahas sedikit ya dok ya. Ya, jadi belum cukup ya. Belum cukup. Pencegahan nomor 1 itulah imunisasi ya, vaksinasi itu. Kemudian daya tahan tubuh ya. Daya tahan Ini bagian dari untuk menjaga kebersihan, itu mengurangi kuman Dan ya. penularan ya dok. Penularan. Jadi ini saja tidak cukup, Tidak cukup. ya, harus Tapi salah satunya ya salah dok. satunya ya ini ya. Salah satunya. Jadi ya itu tetap harus vaksinasi dan nutrisi ya dok, karena itu dok setelah dikaji pasien-pasien yang sering kita temui itu selain imunisasinya tidak lengkap atau tidak imunisasi, ternyata nutrisinya juga kurang ya dok Ya, gitu. Jadi ada yang gizi kurang, ada yang malnutrisi karena nutrisi yang tidak seimbang, nutrisi yang kurang itu ya, itu akan mempengaruhi kepada antibodi gitu. Jadi kalau dia nutrisinya kurang, antibodi yang terbentuk tidak cukup, nah dia lebih mudah terserang penyakit apapun, bukan cuma campak ya. bukan cuma campak. Dan mungkin penyembuhannya juga lebih lama pemulihannya ya. lebih lama gitu. Jadi jangan lupa selain personal hygiene, kemudian imunisasi, nutrisi juga harus Penting, diperhatikan. ya. Gitu. Apakah ini terakhir? Ada lagi? Mana nih? Bunda, oh ada mitos atau fakta dok, minum air kelapa hijau bisa mempercepat penyembuhan campak dok. Ini kayak pertanyaan netizen ini ya. Ya, ini saya belum ada kayaknya jurnal ilmiahnya ya, saya belum pernah baca. Tapi seperti kita tahu ya, air kelapa itu kan mengandung nutrisi yang cukup ya, elektrolit. Nah, kadang campak itu karena susah minum ya, anaknya lemes, kalau minum air kelapa ya enak dia rasa ya. Sebagai gitu. ini ya dok, rehidrasi ya dok Ya, berarti. untuk cairan gitu kan misalnya ya. Jadi itu secara umum ya, jadi bukan khusus untuk Secara campak langsung ya. tidak ada ya Secara dok, langsung belum ada nggak penelitiannya. ya, belum ada penelitiannya. Jadi ya kalau campak kan yang utama itu kita obatnya simptomatis ya, ada demam, kasih obat demam, obat batuk pilek ya, vitamin ya, khusus campak itu kita berikan vitamin A. Vitamin ya. A. Yang ada yang kapsul merah dan kapsul biru. Tergantung ya. usianya ya, Tergantung usianya itu ya. Jadi air kelapa hijau itu kan bagus nutrisinya ya, elektrolitnya bagus. Nah itu bisa membantu. Bisa membantu karena juga itu tadi ya dok ya, gejala awalnya mungkin tadi ada batuk pilek, mungkin karena batuk pilek anaknya nggak mau makan gitu ya dok, atau dia diare menggantikan cairannya yang hilang. Kadang-kadang kan terkupas-kupas juga di ininya bibirnya, atau ada bercak merah di dalam rongga mulut, jadi kan tidak nyaman. susah ya. Jadi begitu minum air kelapa rasanya nyes, dia lebih banyak untuk minum ya, lebih mau minum itu ya dibanding yang lain ya, dia lebih bisa membantu pemulihan. Tapi untuk campaknya sendiri campaknya gitu ya, sendiri ya secara umum untuk penyakit ya gitu. Jadi ya itu tadi ya dok, campak sebenarnya bisa sembuh sendiri ya dok, tergantung kekebalan ya dok. Bisa. Jadi itu rentang penyakit yang ringan. Oke, kita cuma rawat di rumah aja, kasih ini dia bisa sembuh karena antibodinya bisa lawan itu kuman ya. Tapi akhir-akhir ini kasusnya karena kurang yang diimunisasi ya, angka cakupan imunisasi campaknya berkurang, akhirnya banyak anak-anak yang
butuh bantuan lebih buat Perawatan ya dok. perawatan campak ini ya. Dan itu ya dok, mungkin jangan asal campak nih aku rawat sendiri di rumah kayaknya bisa, tapi aku pakai antibiotik, itu salah ya dok ya? Oh berarti. enggak, ya antibiotik kita berikan bila ada infeksi sekunder ya, ada indikasi ya, ada infeksi sekunder ya, kita berikan antibiotik gitu. Jadi ya itu ya dok, kadang kan ada yang asal gitu ya dok, maksudnya bukan asal ya, mungkin tidak tahu ya dok. Jadi dikira ya campak itu adalah bakteri, tidak ya dok. Jadi si campak ini adalah virus. Ya, sama dengan cacar, sama dengan demam berdarah itu virus. Virus. Jadi yang kita obati adalah keluhannya ya dok, atau gejala lainnya gitu ya dok yang menyertai. Dan juga mungkin kalau misalkan dilihat kemarin tetangga saya di rumah sakit dikasih antibiotik, ya tergantung ya dok kasusnya. Gitu. Jadi yang dirawat di kita itu kan dia ada yang disertai pneumonia, infeksi sekunder tadi ya dok. Ada yang diare, ya, ada yang radang telinga. Jadi ya tergantung ininya, ada yang sampai radang otak kan ya. Jadi itu tergantung kok ini begini. Kadang-kadang satu ruangan aja kan bertanya, berbeda gitu. Oh ya tergantung Bu, kan kasus yang menyertai apa gitu ya. Jadi memang rata-rata yang dirawat di rumah sakit itu kan ada penyakit lainnya gitu, ada infeksi sekundernya, lokasinya tergantung nanti di mana itunya gitu, bisa saluran napas, bisa saluran cerna gitu ya, bisa saluran cerna tadi ya dok, bisa diare, yang ada lainnya. yang dehidrasi berat ya, gitu. Oke. Selanjutnya, mau pertanyaan? Boleh netizen? Dari netizen. Jadi namanya orang awam itu kan kalau anak demam cuma kasih paracetamol ya dok ya. Terus tadi juga kan itu sebenarnya tepat nggak sih dok? Apalagi kan campak itu kan gejalanya ruangnya aja cuma sebentar ya tadi ya, cuma 24 jam. Itu yang di Itu yang di mulut. mulut. Kalau yang kulit enggak lebih. Lebih ya. Jadi intinya sih itu boleh nggak sih? Karena kan ya namanya orang tua kan udah kalau kasih paracetamol juga ntar sembuh. Gitu aja. Iya. Oke, jadi gejala awalnya itu memang demam ya. Nah, kalau demam masih 1 sampai 3 hari tanpa gejala yang lain, kita bisa berikan paracetamol saja. Ya. Tapi kalau dia sudah demam 3 hari atau sebelum 3 hari tapi sudah ada batuk, ada sesak, atau dia ada diare, ada penyakit yang lain, itu harus segera kita bawa berobat ya. Karena ya kita takutnya komplikasinya itu. Ya, kalau dia ada mual, muntah, atau anaknya lemes saja tidak mau minum karena rasa nyeri tenggorokan ya. Nah, itu takutnya nanti jatuh ke dalam dehidrasi. Nah, kurang cairan tambah lemes. Jadi sebaiknya harus dirawat. Tapi kalau dia gejala ringan ya, misalnya cuma demam aja, ya nggak apa-apa, minum paracetamol aja gitu. Iya. Jadi kalau untuk orang tua di rumah tadi ya dok, untuk mungkin mengenali tanda dan gejala, kalau awal-awal ringan ya memang simptomatis atau sesuai gejalanya ya. Kalau batuk pilek diberikan obat batuk pilek, kalau demam diberikan obat demam. Tapi tadi ya dok, tanda bahayanya kapan dok kalau anak ini harus dibawa ke rumah sakit tadi ya dok, kalau sudah ada sesak mungkin ya. Ya, kalau demam tinggi terus misalnya terus. sampai ya 39 gitu ya, apalagi kalau sudah sampai 40 harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Karena khawatir bisa kejang demam juga mungkin bisa ya dok. Ya, apalagi kalau ada riwayat kejang ya. Kemudian kalau dia mual muntah, tidak bisa makan minum ya, ada diare gitu. Jadi tiap mau minum muntah. Atau dia jadi mencret gitu ya, itu bawa ke rumah sakit, nanti biar dinilai apakah ini dehidrasi atau belum ya. Kemudian kalau ada batuk dan sesak. Ya, dia kok napas cepat, ada tarikan dinding dada ya, segera bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Ya, itu tanda bahayanya dok, karena kalau sudah telat sedikit bisa seluruh tubuh ya dok, maksudnya bisa mengganggu fungsi jantung, bahkan peredaran kejang itu sudah harus bawa ke rumah sakit. Apalagi kalau kejang gitu, karena setiap menit berharga, setiap detik bahkan ya dok berharga kalau kejang gitu. Nah, bahkan sebelum kejang harus sudah dibawa ke rumah sakit tadi kalau misalkan demamnya mantang gitu ya dok, tidak turun-turun gitu. Apakah saudara sudah terjawab pertanyaannya? Oh, sudah. Ada lagi? Ada lagi Bapak?
Oh sudah. Yang kali ini dia tidak relate dok. Kemarin tanya banyak dok karena iya tentang waktu sama sebelum ini kan dokter Akbar dok gitu tentang telinga relate. Kalau sekarang makanya saya bilang tadi belum punya anak mungkin nggak relate jadi masih belum bingung ya apa itu campak ya gitu ya imunisasi apa itu ya. Harus sudah bisa dok habis ini kan udah dengar gitu. Gitu dokter. Dokter mungkin ada sebelum kita tutup ada pesan nggak dok untuk orang tua di rumah gitu dok untuk terkait campak ini dok? Campak ya. Ini satu ya imunisasi. Tetap ya. balik lagi ya dok. Ya itu nomor satu ya imunisasi dan kemudian kebersihan ya. Dan itu kalau sudah kena ada keluarga yang kena ya. Tidak usahlah dulu dijenguk, ya. Tidak usah memaksakan diri mau dijenguk di rumah sakit atau mau dijenguk di rumah, tahan diri lah. Doakan aja dari rumah, kirim aja makanan buat itu pasien ke rumah sakit atau ke rumah kalau dia isolasi di rumah ya. Karena itu bisa sangat membantu mengurangi penyebaran. Itu biar nggak semakin banyak ya dok. Nah berarti dok ini mungkin satu lagi dok masih nyambung. Berarti kapan bisa masuk sekolah lagi dok? Jadi berapa lama anak saya harus dirawat di rumah ya dok? Karena tadi kan ada masa inkubasi, kemudian apa gejala prodromal, kemudian erupsi sampai dengan konvalesen ya dok. Ada tahapnya. Nah itu kapan dok anak sudah boleh mulai masuk sekolah gitu dok? Berapa lama istirahat? Jadi kalau dia sudah mulai deskomasi itu sudah tidak menularkan ya. Jadi kan dia kalau pada masa pemulihan itu bekasnya hitam, menghitam ya dok berarti ruamnya. Jadi itu bedanya lagi sama yang lain ya, sama demam berdarah itu nggak bekas, nggak bekas hitam gitu ya. Roseola itu nggak bekas itu langsung hilang gitu. Hilang bersih gitu ya. Nah kalau campak itu dia ada bekas hitam-hitam gitu. Nah kan kadang terkupas, terus itu deskomasi namanya itu sudah tidak penularannya sudah berkurang jauh ya dok. Ya sudah tidak menularkan. Sudah tidak gitu. menular bahkan. Gitu. Jadi kuncinya di situ ya dok. Meskipun ada rentang waktunya, misal prodromal bisa sampai 7 hari gitu. Kemudian masa erupsi bisa sampai 14 hari kadang ya dok. Tapi setiap orang beda-beda ya dok. Beda-beda ya. Jadi kalau kita sudah lihat itu dia sudah ini. Sudah mulai tandanya itu ya dok. Sudah boleh masuk sekolah gitu ya dok. Dan sama satu lagi dok itu kadang orang tua suka nanya dok ini kok nggak hilang-hilang gitu. Berarti nggak sembuh-sembuh nggak ya dok? Kalau yang tadi ruang yang sudah menghitam memang agak lama ya dok. Iya. Gitu. Tapi tidak masalah karena itu sudah tidak menular ya dok sudah. Gitu. Jadi dan dia akan hilang juga, cuma memang lebih lama. Butuh gitu. waktu ya dok. Butuh waktu. Lebih lama gitu. Jadi jangan bingung lagi. Mungkin ya untuk pihak sekolahnya juga mengerti gitu ya dok. Kalau misalkan memang masih butuh waktu untuk isolasi istilahnya seperti itu di rumah untuk kebaikan teman-teman yang lain juga ya tidak menular. Iya kasihan kalau ganti-gantian muter aja itu virusnya nanti ya. Nggak sembuh-sembuh nanti sesuai absen 1, 2, 3 sampai 30 balik lagi nomor 1. Virusnya tawa gitu. Oke. Terima kasih banyak dokter. Kita belajar banyak hari ini tentang campak. Semoga nanti kita bisa belajar lagi tentang topik yang lain ya dok. Tadi pesannya sama-sama. Dokter Sari mohon diingat-ingat pada orang tua di rumah gitu ya dok. Imunisasi kalau misalkan memang terlewat bisa dikejar. Tapi ya itu kalau misalkan tidak ngerti atau masih bingung tanya aja yang penting. Gitu. Jadi yang di sini ya bagi yang belum menikah pun bisa kan ya edukasi keluarga ya. Gitu. Nggak perlu punya anak dulu ya. Bisa tuh ponakannya ya dok. Kadang kan gitu. Kamu kan kerja di rumah sakit jadi aku tanya-tanya gitu. Benar juga ya. Iya kan. Mau kemana mau besuk nih kena tampak katanya jangan gitu. Dulu ya. Udahlah ininya kita kirim aja gitu doakan. Iya kalau benar-benar sayang kan gitu ya dok. Oke, terima kasih banyak dokter. Kita semoga bisa bertemu di lain waktu. Sehat selalu dokter. Buat sobat RSU juga kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.